Halo guys, welcome back di YouTube channel aku. Jadi beberapa hari ini lagi rame banget tentang berita penculikan miliarder kripto asal Rusia yang mereka tinggal di Dubai. Mereka itu menghilang sejak tanggal 2 Oktober dan yang bikin gegernya lagi itu adalah mereka itu ditemukan dalam kondisi yang sudah terputung-putung. Jadi pasangan ini bernama Roman Novak dan istrinya bernama Anna. Mereka asal Rusia tapi sudah tinggal di Dubai sejak 2023. Terus kenapa semua ini bisa terjadi dan seperti apa kronologi lengkapnya? Mari kita bahas tuntas dari awal sampai akhir. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh langsung subscribe aja, like video ini, dan tulis di kolom komentar untuk kritik dan sarannya atau mau menambahkan detail-detail tentang kasus ini yang belum aku masukkan di dalam video. Roman Novak yang memiliki nama asli Roman Alexandrovich Novak atau nama lain seperti Yavorsky dan Sharev, dia berasal dari kota Saint Petersburg, Rusia. Pasangan ini juga dikenal banget dengan gaya hidup yang super mewah yang sering mereka bagikan di media sosial Instagram. Tapi jangan salah, hidup Roman itu ternyata nggak semulus apa yang mereka bagikan di Instagramnya. Roman ini punya masa lalu yang lumayan kelam, di mana pada tahun 2020 dia sempat dipenjara di Saint Petersburg karena kasus penipuan besar-besaran terkait dengan kripto juga, bahkan sampai jutaan dolar. Karena pada saat itu dunia perkriptoan di Rusia ini masih kayak abu-abu, belum jelas, jadi dia itu hanya didakwa karena investasi bodong dan dia divonis 6 tahun penjara, tapi dia bisa bebas bersyarat pada tahun 2023. Setelah itu dia pindah ke Dubai dan mencoba peruntungan lagi dan membranding dirinya itu seperti miliarder. Ya sebenarnya memang aslinya mereka itu sudah menjadi miliarder, sudah kaya karena uang dari hasil penipuan di awal tadi tuh totalnya itu sampai jutaan dolar dan ini jumlahnya itu banyak banget. Dan di Dubai dia masuk ke dunia kripto lagi dengan membuka platform dompet kripto yang bernama Fintopio, yang katanya bisa banyak keuntungan dan pastinya cuan banget. Tapi ternyata benar karena platform tersebut menghasilkan banyak banget uang sampai banyak investor dari berbagai negara termasuk dari negaranya Rusia dan dari Cina, dari Timur Tengah itu banyak banget yang tertarik untuk kerjasama dengan beliau ini, si Roman Novak. Hingga singkat cerita pada tanggal 2 Oktober ada seorang investor yang mengajak untuk kerjasama dan menjanjikan pertemuan di sebuah villa di sebuah wilayah pegunungan yang bernama Hatta di Uni Emirat Arab. Tapi ini daerahnya itu sudah kayak terpencil karena sudah dekat dengan perbatasan negara Oman. Dan mereka pun bertemu di tempat mereka janjian. Tapi di sini Roman dan istrinya itu tidak diantar oleh supirnya sampai ke lokasi. Jadi dia itu kayak estafet gitu, supirnya cuma nganter sampai tengah perjalanan dan di tengah perjalanan si Roman dan istrinya itu dijemput oleh seseorang yang diduga pelakunya. Dan ternyata dari situ si Roman ini nggak pernah terlihat lagi oleh supirnya, oleh keluarganya, dihubungi itu nggak bisa dan mereka itu nggak pernah kembali lagi dan dinyatakan hilang. Karena beberapa hari nggak bisa dihubungi oleh kerabatnya, tapi di sini nggak ada informasi yang jelas kerabatnya ini tinggal di Dubai atau masih tinggal di Rusia. Kemudian kerabatnya itu melaporkan ke pihak yang berwenang setelah Roman dan Anna tidak bisa dihubungi selama beberapa hari dari awal Oktober. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komite Investigasi Rusia yang langsung memulai penyelidikan atas dugaan sepasang suami istri tersebut. Dan di sisi lain pada tanggal 3 Oktober ada seorang yang menemukan jasad dengan kondisi yang ditemukan di area gurun terpencil di Fujairah jauh dari keramaian dan diduga disinilah tempat para pelaku berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Karena sebelumnya otoritas Uni Emirat Arab dan Rusia sudah bekerja sama tentang kasus menghilangnya Roman dan Anna, dan jenazah ini pun diduga adalah mereka berdua. Dan benar aja setelah dilakukan penyelidikan, jenazah tersebut ternyata adalah Roman dan Anna. Setelah jenazah Roman dan Anna ditemukan, polisi fokus mencari pelakunya. Karena lokasi penemuan itu di tempat yang sepi dan terpencil,
Tidak ada saksi mata, polisi pun memeriksa data sinyal ponsel dari menara terdekat di sekitar tempat kejadian. Mereka mencari tahu siapa yang menelpon atau mengirim pesan di area sepi itu pada saat hari. Dan dari sini penyidik menemukan ada 8 nomor HP yang mencurigakan. 8 HP ini aktif bersamaan di lokasi penculikan dan di lokasi. Data HP ini lalu dicocokkan dengan data-data penyewaan mobil dan sewa villa di Dubai. Dari situ 8 orang warga Rusia teridentifikasi sebagai kelompok yang diduga pelaku. Terduga pelaku ini akhirnya ditangkap di Rusia. Prosesnya itu cepat banget, kayak nggak sampai sebulan gitu. 7 dari 8 orang itu berhasil ditangkap di Rusia. Mereka itu ditahan karena diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Roman Novak dan istrinya. Setelah pelaku tertangkap, semuanya langsung terungkap. Ternyata yang terjadi sebenarnya adalah ini tuh sebuah jebakan. Anna dan Roman ini sengaja dibawa ke sebuah villa sewaan dengan dalih pertemuan bisnis. Di sana bukannya deal investasi, mereka malah diculik dan disiksa. Para pelaku sempat minta tebusan, tapi tebusannya itu bukan uang tunai, melainkan mereka itu meminta akses ke dompet kripto milik Roman. Dan dari sini muncul dugaan kalau para penculik ini mungkin adalah para korban atau pihak yang dirugikan dari penipuan Roman sebelumnya. Mereka tuh kayak mau balas dendam dengan cara mengambil aset kripto milik Roman. Tapi sayangnya saat dicek dompet kripto milik Roman ini ternyata sudah kosong. Mungkin mereka itu sudah kayak firasat dari awal gitu kali ya. Dan karena frustasi atau gimana, karena nggak mendapatkan uang tersebut, akhirnya mereka itu melakukan pembunuhan terhadap Roman dan istrinya. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, tubuh kedua pasangan tersebut ditemukan dalam kondisi yang sudah mut-mut, dan ini tuh tragis banget. Meskipun kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu, tapi kabar kematian mereka itu barusan terdengar kayak belakangan ini. Dan akun Instagram mereka berdua itu banyak banget kolom komentar kayak yang berbelasungkawa, ada juga yang kayak malah komentar jahat kayak gitu. So, jadi itulah kronologi lengkap dari kasus yang lagi rame banget di media sosial, kasus seorang miliarder kripto yang meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis di Dubai. So, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, bye.